Halo semuanya, selamat datang di channel Modul Belajarku. Dan di video pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara belajar desain untuk pemula menggunakan software CorelDRAW. Dan tentunya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tools dan juga tampilan dari softwarenya. Dan tentunya agar channel ini terus berkembang, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran desain pemula menggunakan software CorelDRAW. Di sini saya menggunakan versi 2021. Bagi teman-teman di rumah yang memiliki versi yang lebih tinggi atau di bawahnya, langsung saja dibuka. Dan bagi teman-teman yang belum punya, silahkan download di link deskripsi di bawah video ini. Oke, langsung ke pembahasan. Di sini saya ingin memperkenalkan kepada kalian area dari CorelDRAW atau mengenal lembar kerja dari CorelDRAW. Oke, untuk area yang pertama sendiri di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian adalah toolbox. Ini dia areanya. Toolbox adalah panel alat atau tool yang digunakan untuk mengolah, membuat dan memodifikasi objek yang kita gambar. Jadi ketika kita membuat objek garis, kotak, lingkaran maupun teks, kalian bisa memilih tool yang ada di sebelah sini ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, untuk area yang kedua adalah dokumen tab. Ini dia areanya. Dokumen tab adalah sebuah tab yang menampilkan dokumen yang sedang kita kerjakan atau kita buat dan dapat mempermudah kita dalam berpindah dari dokumen satu ke dokumen lainnya. Nah, ini dia areanya ya teman-teman. Jadi, saya sedang membuka dokumen 2 dan di sampingnya ada dokumen 1. Nah, untuk memindahkannya sangat mudah sekali. Kalian tinggal hanya pilih saja dan tinggal klik, sama seperti pada software desain umumnya seperti di Adobe Illustrator maupun juga Adobe Photoshop. Oke, next untuk area berikutnya adalah title bar. Title bar adalah area atau tempat yang menampilkan judul dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Ini dia teman-teman untuk title bar di bagian pojok kiri atas ini. Jadi ketika kita membuka dokumen 2, maka otomatis title bar akan sama seperti dokumen 2 namanya ya. Ketika kita buka dokumen 1, maka dia akan berubah juga seperti ini sesuai dokumen yang sedang kita buka. Oke, untuk area berikutnya adalah menu bar. Menu bar adalah area yang menampilkan menu option untuk kebutuhan file CorelDRAW. Jadi menu bar ini adalah ada di garis abu-abu ini ya. Terdapat beberapa pilihan, yaitu ada file, ada edit, ada view, ada layout, ada objek, ada efek, bitmap, text, tabel tool, windows dan juga help. Oke, untuk area berikutnya di sini adalah toolbar, bagian yang berisi shortcut dari menu dan beberapa tombol perintah lainnya. Nah, ini dia teman-teman ya untuk area menu bar yang sudah saya garis merahin. Nah, ini dia namanya untuk menu-menu dari toolbar. Next, untuk area berikutnya adalah property bar, berisi tombol perintah dari satu objek yang sedang aktif. Misalnya kita sedang membuat sebuah tulisan atau teks, maka property bar akan menampilkan tombol-tombol yang berisi pengaturan tulisannya. Jadi ini dia bagian dari property bar. Nah, ketika kita belum membuat sebuah objek tulisan, maka dia tidak berubah. Tapi ketika kita membuat teks, dia akan secara otomatis akan berubah. Menu bar ya seperti ini ya. Nanti kita ketik seperti ini, dia akan menginformasikan bahwa pengaturan teks ini bisa diatur seperti mengubah jenis semuanya ataupun juga size ataupun juga yang lainnya. Oke, next berikutnya adalah drawing windows. Area di luar drawing specs yang berfungsi untuk mempermudah dalam membuat gambar dalam jumlah tertentu atau dalam ukuran besar, karena dalam kita scroll untuk melihat keseluruhan area lembar kerja kita. Nah, ini dia teman-teman ya untuk area dari drawing windows. Kita perkecil dulu. Nah, ini dia area drawing windows di luar dari area dokumen ya, namanya drawing windows. Nah, berikutnya adalah Docker, jendela yang menampilkan informasi seperti alat atau tool yang sedang kita gunakan.
Nah, ini dia area Docker ya. Di sini, di sebelah sini, sebelah kanan. Jadi ketika kita pilih tool tanda panah, maka dia akan menginformasikan fungsi dari tanda panah itu sendiri. Oke, misalkan kita pilih tool text. Nah, sama dia akan menginformasikan ya, berada di bagian sebelah kanan ini. Oke, next berikutnya adalah ruler, yaitu penggaris teman-teman. Tepatnya berada di bagian area atas dan juga area samping. Fungsinya adalah garis pengukur horizontal dan vertikal yang berfungsi untuk mengetahui posisi objek yang sedang kita gambar. Nah, berikutnya adalah dokumen palet, yaitu area yang menampilkan warna yang kita gunakan dalam dokumen yang sedang aktif. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Kita warnain dulu untuk objeknya. Oke, kita pilih bagian palet sebelah kanan ini. Nah, dia akan menginformasikan warna yang sedang kita gunakan. Seperti ini contohnya ya, untuk komposisi warnanya. Oke, next berikutnya adalah dokumen navigator. Dokumen navigator adalah panel yang digunakan untuk berpindah jendela kerja dan dapat mengontrol perpindahan halaman serta menambah halaman dalam satu file. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya membuka dokumen 1. Nah, di dalam dokumen 1 ini saya ingin membuat beberapa page atau banyak page. Nih, di sini kan hanya satu page, tinggal kalian tambahkan saja di icon sini ya, icon yang plus ini. Oke, kita klik. Nah, maka dia otomatis akan bertambah page-nya seperti ini ya. Ada page 1, 2, 3, 4, 5. Ini berada di dalam dokumen 1 teman-teman ya. Jadi yang sama halnya seperti Microsoft Excel, di bawahnya ada sheet, yaitu sama seperti ini ya. Oke, next berikutnya adalah color palette. Nah, bagian yang menampilkan daftar pilihan warna yang dapat kita gunakan untuk mewarnai objek yang kita buat. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk bagian sebelah kanan ini adalah namanya color palette ya. Jadi kalian bisa mengatur untuk mewarnai objek. Contohnya kita buat warna seperti ini. Kita tinggal pilih saja untuk proses pewarnaannya. Nah, untuk area berikutnya adalah status bar, area yang menampilkan informasi dari objek yang aktif seperti informasi ukuran warna dan resolusi. Nah, ini dia teman-teman ya untuk area dari status bar. Nah, dia menginformasikan bahwa objek kotak ini memiliki komposisi warna dari cairinnya 100, magentanya 0, yellownya 0, dan blacknya juga 0. Nah, ini dia namanya adalah status bar. Oke, berikutnya adalah navigator. Navigator tombol yang berfungsi untuk mengontrol tampilan jendela kerja seperti menggeser ke kanan atau ke kiri, dan juga untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja kita. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia untuk area dari navigator. Oke, ini garis kita bisa geser kanan kiri. Oke, kita terus bisa ke atas atau ke bawah. Ini adalah navigator ya. Baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk pertemuan kali ini, dan saya sudah menjelaskan semua area yang ada di dalam CorelDRAW ataupun juga bagian-bagiannya. Nanti next untuk video berikutnya kita akan belajar lebih detail. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.